Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, marilah kita awali dengan doa pagi untuk kita belajar Pancasila. Semoga lancar, tidak ada halangan atau apapun. Mari kita basmalah, baca basmalah bersama-sama, diteruskan doa untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saudara sekalian, setelah saudara ujian UTS, kita masuk untuk yang kedua kali, yaitu yang kemarin kuliah keberapa? Ke-9 ya, ke-9 ternyata ke-9, terus hari ini adalah kuliah yang ke-10 ya. Sebetulnya dalam daftar itu 12 ya, karena 9-10 digunakan untuk tes. Saudara sekalian, untuk pagi ini adalah dengan materi internalisasi nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila. Mari kita kaji bersama-sama mengenai internalisasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Saudara sekalian, internalisasi ini adalah bisa gede nanti. Bentar. Saya tinggal ngombok nanti ya. Tengah ya. Ada. Saudara sekalian, materi sudah dikirim sama Mbak Ida lewat grup ya, psikologi. Kita buka bersama-sama, manakala kita belajar ini nanti, manakala ada hal yang kurang pas, kita benahi bersama-sama. Mari kita belajar bersama-sama, kita dengan tema internalisasi nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila. Kita berbicara ketuhanan, berbicara tentang Allah, berbicara tentang keesaan, itu super hati-hati saya dalam menyampaikan. Karena ini adalah berbicara tentang antara manusia dengan Yang Khalik. Bahkan Muhammadiyah saja menerima asas tunggal, saudara sekalian. Bahkan Muhammadiyah menerima asas tunggal saja itu baru tahun 1985, muktamar di Surakarta ya saudara sekalian. Jadi perlu diketahui bahwa dengan serta-merta bahwa Muhammadiyah itu menerima azas tunggal itu baru tahun 1985. Jadi saudara sekalian, Muhammadiyah itu organisasi yang sangat berhati-hati, yang sangat bisa menempatkan posisinya dalam posisi organisasi di negara maupun dalam ideologi negara. Ya, saudara sekalian, diingat-ingat bahwa sebetulnya Muhammadiyah itu sendiri menerima asas tunggal itu baru tahun 1985. Aku foto nih, baru 1985 ya. Ingat bahwa di sini dijelaskan, tidak akan saya baca materi satu persatu, bahwa permasalahan bangsa ini ternyata ya saat ini loh ya, zaman ini, saat ini, zaman no ini, zaman yang sedang memprihatinkan ini, itu justru manusia semakin teknologi itu tinggi, semakin teknologi itu canggih, itu ternyata internalisasi dari ketuhanan yang Maha Esa ini, dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa ini dalam Pancasila ini justru dipertahankan mati-matian. Contohnya banyak rongrongan. Jadi semakin orang itu ternyata semakin modern, kadangkala itu semakin kesananya itu semakin hedonisme, semakin modern. Sebetulnya kalau
Di dalam Muhammadiyah sendiri, Pak Amin Rais itu mengatakan modern itu sebenarnya konsep berpikir, bukan modern itu hedonisme, bukan. Maka ini dalam meletakkan suatu permasalahan bangsa akibat ketersinggungan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memberikan bukti bahwa segenap elemen bangsa belum memahami betul akan ideologi Pancasila itu sendiri. Contohnya, Bu Sukmawati mengatakan, duluan mana antara Soekarno dengan Nabi Muhammad? Itu kan tidak sinkron, itu pemikiran yang tidak masuk akal, pemikiran yang tidak perlu dijawab, ucapannya tidak perlu dijawab. Ya, contohnya itu ya, contohnya dalam dekade ini, dalam dekade terjadinya permasalahan bangsa akibat tersinggungan. Ini menimbulkan suatu gejolak yang besar, menimbulkan suatu permasalahan yang besar dalam negara dan agama, dalam kita beragama, bermasyarakat. Ini menjadi suatu tantangan Pancasila dan tantangan bagi negara, tantangan bagi masyarakat itu sendiri. Tolong ditutup Pak pintunya. Itu ya. Jadi contohnya saja permasalahan tentang materi yang internalisasi ini, contohnya ya saudara sekalian, disatuangkan dalam terjadinya permasalahan bangsa akibat ketersinggungan keyakinan dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, memberikan bukti bahwa segenap elemen bangsa belum memahami betul akan ideologi Pancasila itu sendiri. Contohnya Bu Sukmawati dalam menyampaikan sebuah statement bagaimana menyampaikan antara Bung Karno dengan Rasulullah Muhammad SAW jelas tidak ketemu nalar, maka itu nggak perlu dijawab. Setelah itu keluar dari agama, masuk ke agama Hindu. Setelah itu konde, mengenai konde itu, jadi dia tidak paham. Menurut saya satu gelintir itu dulu, contohnya banyak, tidak paham bagaimana memahami tentang ketuhanan Yang Maha Esa yang tercantum di dalam di dalam sila yang pertama. Seharusnya itu belajar tentang Piagam Jakarta, sejarah peletakan tentang ketuhanan nomor satu di atas sendiri, bagaimana bangsa Indonesia mempersiapkan dasar negara. Kalau orang negarawan, orang yang punya jiwa besar, orang yang paham tentang Stad Jung, Very Jung, tentang dasar negara, nggak mungkin berbicara seperti itu. Maka itu janganlah, banyak sekali, tidak hanya Sukmawati, banyak ya, banyak salah dalam mengartikan Islam Nusantara, ada yang salah juga. Islam itu ya Islam, bukan Islam Nusantara. Pancasila itu ya Pancasila, bukan Pancasila Amerika, bukan Pancasila Indochina, bukan Pancasila Australia. Pancasila adalah Pancasila sebagai dasar negara. Ini. Lah, oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila merupakan sumber nilai dalam realisasi normatif dan praksis dalam kehidupan kenegaraan kebangsaan. Saudara sekalian, surat-surat dalam Al-Quran saja tidak bertentangan dengan Pancasila, praksisnya. Untuk dibuktikan dalam sebetulnya nilai Pancasila itu sebagai basis, sebagai way of life-nya yang ditunjukkan dalam sila yang pertama. Mengapa diributkan? Mesti golek-golek gitu ya. Orang yang selalu meributkan Pancasila itu mesti golek-golek. Justru orang yang tidak berpancasila. Orang yang ribut, person-person atau kelompok-kelompok yang meributkan Pancasila, itu berarti orang yang tidak paham Pancasila. Orang yang Pancasila bersyukur atas rahmat Allah didorongkan oleh keinginan luhur, maka bangsa Indonesia menyatakan inilah kemerdekaannya berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah sekalian, nanti ada tanya jawab ya. Setelah saya pukul 20 menit, saya buka tanya jawab satu orang. Dalam pengertian ini, nilai Pancasila itu merupakan dasar bangsa Indonesia, sehingga seluruh deviasi normatif, derivasi normatif dan praksis berbasis pada nilai Pancasila. Dalam implementasinya, kontekstualisasi secara praktis atau desain
dalam kehidupan kenegaraan. Jadi dalam pengertian seperti ini, nilai Pancasila merupakan Dascholen. Ya. Jadi mat ya antara Dascholen dengan Dasein, antara ilmu dengan implementasi dalam masyarakat, Dascholen dan Dasein itu. Antara ilmu Pancasila dan masyarakat itu mat, tidak gonjang-ganjing, mat. Dascholen dan Daseinnya harus mat. Selama ini dalam perjalanan kemerdekaan sampai sekarang, betapa besarnya untuk mempertahankan Pancasila ini. Karena banyak orang-orang yang tidak suka ditempatkan ketuhanan Yang Maha Esa di atas. Ya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang ingin melenyapkan Pancasila, orang-orang yang tidak paham tentang negara, orang-orang yang tidak punya jiwa besar, orang-orang yang bukan Pancasilais. Mestinya negara memberi sempritan, disemprit mestinya, ya, dilarang. Ya. Diingat ya saudara sekalian, dalam pengertian seperti ini nilai Pancasila merupakan Dascholen dan Daseinnya. Baik, saya teruskan. Sudah dibuka makna ketuhanan Yang Maha Esa pada sila ke-1. Silakan dibuka semuanya. Makna ketuhanan Yang Maha Esa pada sila yang pertama itu dimulai dengan menemukannya arti kata dua unsur, ketuhanan dan Esa. Jadi kalau Tuhan itu, Esa berarti untuk semua tumpuan, permintaan, permohonan, perlindungan, kegagahan, kekuasaan. Lah kalau nanti tidak Esa bagaimana? Maka tidak bisa diartikan, maka orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mau menumbangkan yang Esa ini, ketuhanan Yang Maha Esa ini tidak ditempatkan pada posisi yang di atas. Maka itu PKI itu selalu merongrong bagaimana Pancasila ini bisa diringkas menjadi gotong royong. Karena apa? Memang PKI itu ingin menghilangkan dari ketuhanan Yang Maha Esa menjadi gotong royong, ya. Bahaya ya. Kalau hanya gotong royong Pak, nanti penciptaan bumi langit manusia ini siapa? Ya, maka itu makna ketuhanan Yang Maha Esa di sini yaitu memiliki arti pencipta, memiliki arti pencipta semesta, memiliki satu, memiliki maha tunggal, memiliki tiada pembandingnya, memiliki tiada penyamaannya. Saudara sekalian, ketika Nabi Lut, pada zamannya Nabi Lut, saya lupa ya negerinya, di negeri waktu Nabi Lut, rakyatnya itu sudah tidak bisa dikendalikan oleh agama, ya istilahnya rusak ya, ya mungkin sudah nggak tahu hukum Allah gitu, kan itu kan dihukum itu rakyatnya oleh Allah, dihukum dengan apa itu masih ada bekas-bekasnya, gambar apa itu waktu itu dihukum oleh Allah masih bertelanjang bulat, masih sudah lalu ditenggelamkan oleh Allah dalam kasus angin ribut. Nah, kalau Indonesia ini tidak hati-hati, maka itu saya takut kalau Allah itu memberikan suatu musibah, suatu balasan yang mengerikan begitu. Nah, itu Undang-Undang Sidiknas, Undang-Undang Menteri Pendidikan kan ditolak oleh Muhammadiyah. Sa-Indonesia kuwi lho Mas, sing wani nolak iku Muhammadiyah, sing wani komentar Muhammadiyah, sing wani berbicara Muhammadiyah, yang lainnya tidak pernah berani. Berarti kamu harus bangga dengan Muhammadiyah yang berani menolak kebatilan, yang berani menolak kerusakan, yang berani menolak ketetapan menteri, berani menolak ketetapan presiden. Hanya Muhammadiyah. Baik, saudara sekalian, silakan saudara Jadila Islami untuk menyambung atau mengulangi apa yang tadi disampaikan Bu Gun selama 2 menit. Silakan saudara, silakan Mbak, monggo. Ini karena app on-nya sejak masuk sudah on. Silakan, monggo. Mbak Islami.
Jadi pada tahun 1985 itu Muhammadiyah menerima akses tunggal. Baru menerima akses tunggal. Kemudian permasalahan bangsa ini justru teknologi makin canggih. Nah, di mana kok keluar? Ketuhanan yang Maha Esa ini justru lebih dipertahankan secara mati-matian. Semakin modern, maka semakin hedonisme dalam meletakkan suatu permasalahan bangsa akibat kesinggungan karena belum memahami ideologi ketuhanan yang Maha Esa. Cukup disambung. Silakan. Siapa itu Islami? Makna ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan dan Esa berarti untuk semua tumpuan. Ketuhanan yang Maha Esa di sini tidak ada bisa yang menyamakan yang menciptakan alam semesta. Baik, Alfian. Makna ketuhanan dimulai dengan dua kata, yaitu ketuhanan dan Maha Esa. Esa berarti semua tumpuan, kekuasaan dan lain sebagainya. Orang yang tidak bertanggung jawab, tidak mau keesaan ditempatkan di atas. Makna ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti yaitu pencipta alam semesta yang tiada banding, yang disembah dan lain sebagainya. Gitu. Baik ya, saya teruskan saudara sekalian. Jadi di sini internalisasi nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila ini sebetulnya itu ringnya itu adalah sebetulnya antara Pancasila, agama, jadi memang yang kuasa di atas sendiri adalah Tuhan. Itu bagaimana Pancasila itu bisa diimplementasikan dalam sebuah kehidupan dengan disebut sebagai, kita maknai sebagai dasolen dan dasainnya. Jadi antara ilmu dengan yang implementasi dalam masyarakat itu memang bisa seiring, cocok begitu ya. Kalau nggak cocok nggak mungkin Pancasila itu dijadikan sebuah dasar negara. Baik, jadi gini ya, nilai Pancasila itu merupakan sumber nilai. Mengapa? Di situ itu lengkap itu. Kemanusiaan, demokrasi, kerakyatan, keadilan, ketuhanan, gotong royong, ya, kepemimpinan, ya, keadilan itu tumplek-blek, semuanya sudah berada dalam Pancasila itu. Pancasila ini berbeda dengan agama, dengan Al-Quran. Semua, kalau Al-Quran seluruh permasalahan hidup ini bisa dijawab dengan Al-Quran. Tapi Pancasila ini dasainnya, ilmunya dalam praksis kemasyarakatan, kenegaraan dan kehidupan dan kenegaraan, kehidupan dan pengamalan dalam kehidupan itu. Sehingga kalau orang itu bisa dilihat bagaimana seseorang itu behavior-nya itu bagus, niatnya itu bagus atau tidak, moral wisdom-nya itu bagus atau tidak, itu dilihat dari bagaimana dia dalam kehidupan. Isu diwaca, Mas, sudah bisa dibaca. Bagaimana dia bisa menghargai orang lain atau tidak itu sudah bisa dibaca dalam kehidupan. Maka itu menurut tata cara saja orang menerima tamu, kamu baru menerima tamu saja kamu tidak boleh main HP sendiri, apalagi kuliah. Ya, gitu. Kan kamu menerima tamu, misalnya diajak omong-omong tamu resmi, kamu main HP sendiri itu kena cas, Mas. Sudah dicentang bahwa orang ini tidak bisa komunikasi, begitu. Ini dalam ilmu komunikasi ya. Jadi pentingnya berorganisasi, pentingnya menjadi seorang aktivis itu akan bertambah ilmunya. Ilmu komunikasi, ilmu menghargai, ilmu demokrasi itu banyak tidak hanya dituntut di meja belajar, tidak hanya diperoleh dari daring, tapi dari organisasi itu menjadi bagus. Maka masih ada kesempatan kamu berorganisasi dengan sebaik-baiknya sehingga bisa paham bagaimana ini hidup dan menghidupkan. Ya, baik. Dalam pengertian seperti itu, nilai Pancasila itu merupakan, sudah ya, saya teruskan saja. Makna ketuhanan yang Maha Esa pada sila yang pertama, itu tadi sudah saya sampaikan tadi,
yaitu pada unsur ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan berasal dari kata Tuhan, maka itu di sini sebagai pencipta, sebagai kalau dalam teori teokrasi, J.J. Rousseau tokohnya, Thomas Hobbes, J.J. Rousseau dalam teori teokrasi, bahwa manusia ini adalah wakil Tuhan. Hakim itu wakil Tuhan dalam teori teokrasi loh ya. J.J. Rousseau mengatakan bahwa manusia itu, hakim itu tangan Tuhan. Maka kalau yang paling adil, seadil-adilnya itu Tuhan, maka hakim itu dituntut untuk memutuskan seadil-adilnya. Karena filsafatnya dalam teori teokrasi itu, hakim itu tangan Tuhan. Maka kalau hakim itu tidak adil, rusak negara. Ya, ini contohnya ya, contohnya saja. Ya. Maka di sini kalau dalam penetapan Pancasila ini orang selalu merorok, rusak negaranya. Negaranya dijual, pulaunya dijual, tentaranya dijual, polisinya sudah nggak punya istilahnya bagaimana fungsinya. Ini karena tidak menerapkan seadil-adilnya dari konsep yang sudah diberikan kepada tatanan kehidupan pemerintahan yang ada di Indonesia. Masa TNI gelut karo polisi, pantas belas ya. Belas nggak pantas. Nggak boleh terjadi. Karena apa? Dia sebagai contoh masyarakat. Hakim padu, hakim bertengkar dalam memutuskan, hakim digugat. Karena hakim tidak mau memutuskan perkara, hakimnya digugat. Berarti hakim ini belum paham dia menjadi seorang hakim. Dulu cita-citaku jadi hakim, Mas. Nggak kelaksana ya. Udah terlanjur umur. Hakim itu 33 untuk studi hakim. Nah, seneng loh Mas kalau kuliah di hukum di tentang hukum itu seneng. Contoh Muhammadiyah, perguruan tinggi terbanyak, SD terbanyak. Muhammadiyah itu menopang pemerintah itu luar biasa. Kesehatannya, pendidikannya, hukumnya. Tapi Menteri Pendidikan menerorkan sebuah keputusan seperti itu. Seperti Muhammadiyah seperti tertampar. Sebuah penghinaan. Nggak menghargai itu. Itu perlu dijawab oleh Muhammadiyah. Mengapa Bukum berani mengatakan seperti ini? Karena saya seorang aktivis hukum. Ya itu. Nggak perlu disimpan-simpan. Nggak benar keputusan itu. Ketuhanan yang Maha Esa kok memutuskan tentang pendidikan seks di kampus. Nggak boleh. Bertentangan dengan agama. Mau jadikan apa negara ini? Mau jadikan apa bangsa ini? Mau jadikan apa generasinya? Ikhlas anakmu itu nanti tidak kenal Tuhan. Ya, kan nggak ikhlas kan? Anak turunmu nggak kenal Tuhan. Anak turunmu tidak kenal bagaimana hidup ini hanya sekali sehingga hidup selama-lamanya di akhirat nggak kenal. Nah, ini nggak ikhlas, nggak boleh. Maka didukung pemerintahan Muhammadiyah untuk menegakkan keadilan dan menegakkan pendidikan seadil-adilnya. Di sini ketuhanan yang Maha Esa menduduki peringkat, menduduki strategi, menduduki fraksis yang sangat tinggi sekali. Keadilan menduduki sebuah keputusan untuk dijadikan sebagai dasar kehidupan yang menjadi masyarakat itu aman, menjadi masyarakat itu terlindungi, itu adalah keadilan. Karena keadilan itu juga sumbernya adalah hukum. Kalau hukum itu tidak ditegakkan, keadilan rusak, agama rusak, ekonomi rusak, politik rusak. Ya. Menteri Pendidikan tidak paham tentang pendidikan, dan nggak jadi Menteri Pendidikan ya nggak bisa. Nggak paham bagaimana sejarah yang terjadi di Indonesia. Baik, saudara sekalian, kita buka kepercayaan masyarakat Indonesia yang tertuang dalam Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai-nilai religius. Silakan dibuka. Keyakinan terhadap adanya Tuhan dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, maka maha kasih ini, maka adil, bijaksana, sifat kunci. Bener kan? Adil, bijaksana, tepo seliro, menghargai itu peringkat.
pinter di kowe yang apa? Ya, isor doktor, cantik, kaya raya mobilnya 10, tapi tidak punya rasa adil, rasa bijaksana, rasa hormat, rasa rasa koidahnya tinggi, nggak akan hidupnya dihargai oleh masyarakat. Ya, bagaimana profesor dokter tidak pernah bergaul? Bagaimana profesor dokter tidak pernah mengayomi lingkungannya? Bagaimana misalkan? Maka ini bukan diukur dari profesor dokternya, diukur dari rationing kehidupan. Diukur dari moral wisdom, moral manusianya. Orang yang tidak tahu agama, tidak paham agama, jelas tidak bisa akan mengamalkan. Yang kedua, B, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan semua perintahnya. Kalau menjalankan semua perintahnya serta-merta tidak mungkin langsung bisa dilakukan, enggak. Tapi step by step. Sehingga perintah dari Tuhan itu bisa dilaksanakan dengan berangsur-angsur, tidak mungkin ya. Langsung bisa dikerjakan, tidak mungkin. Tetapi jangan ditinggalkan juga. Ya itu. Saudara sekalian, kalau di YouTube saudara mesti sering melihat di barat ya, bahkan sekarang Indonesia sudah tiru-tiru. Ya. Misalnya apa itu namanya? Koplo ya, Bang? Koplo. Apa itu namanya? Kelompok-kelompok yang nyanyi itu perempuan-perempuan pada pakai koteka itu sudah nurun ke Indonesia, pakai koteka, pakai cawat. Itu sebetulnya maknanya apa ya? Saya kadang-kadang kenapa ya? Harkat kehidupan perempuannya sendiri itu dihancurkan sendiri. Saya lihat di barat itu bagaimana negara yang tidak menerapkan agama itu seperti itu ya. Jadi jangan disangka bahwa kehidupan ini selesai di dunia. Enggak. Tidak selesai di sini. Tapi yang paling hakiki adalah setelah kehidupan ini. Baik saudara sekalian, Ketuhanan Yang Maha Esa ini hal penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena orang yang tidak memiliki keyakinan, kepercayaan akan peradaban. Saudara sekalian, yang ketiga ini saudara, saya pernah melihat orang wawancara, mengapa dia masuk Islam? Padahal dia dari kecil, dari bayi, dari kandungan, dia sudah Kristen. Mengapa dia masuk Islam? Karena dia tertarik bagaimana kehidupannya, bagaimana pengajarannya, bagaimana menghargainya, bagaimana dia mengamalkannya. Maka kalau orang Islam itu sendiri tidak paham dari ketuhanan Yang Maha Esa, sangat penting karena beradabnya, karena kehidupannya, karena perasaan batinnya kehidupan, itu ya dia belum memaknai kehidupan. Ya ini semester 1 dulu sudah saya sampaikan, kuliah Pancasila itu kadang-kala menjenuhkan loh. Karena berbicara tentang keadilan, berbicara tentang keyakinan, maka kadang-kala menjenuhkan. Tapi dari sisi menjenuhkan itu ada hal yang bisa diambil hikmahnya yang banyak. Saya teruskan, bentar lagi. Makna sila yang pertama ini, saudara sekalian, itu kepercayaan itu salah satu caranya generasi muda diajak berdiskusi mengenai hukum. Saudara sekalian, saya pernah bertemu dengan seorang jamaah. Saya sedang sholat subuh di suatu kota. Saya ketemu dengan jamaah muda, anaknya itu ya sekitar umur 16 atau 17. Subuh itu sudah datang. Saya tanya, rumahnya mana? Mas, Mbak, kok sebelum subuh sudah sampai sini? Dia jawabannya apa? Enggak jauh kok Bunda, hanya 1 kilo. Lah tadi naik apa? Saya naik ontel. Mengapa keroyok-royok? Mengapa bersusah-susah ke masjid? Jawabannya hanya satu. Saya ingin membuktikan bahwa keadilan ini tidak hanya terdapat pada orang-orang yang hedonisme, orang-orang yang punya politik tinggi, orang-orang yang punya kekuasaan. Loh dari mana, dari sudut mana bisa dibuktikan itu? Orang-orang itu tidak punya kesempatan seperti itu.
Coba kalau saudara tidak bertekad bulat untuk merasakan bangunnya sebelum subuh, tidak pernah merasakan bagaimana indahnya bangun sebelum subuh ke masjid. Ya, rugi ya, tenanan itu. Dicoba indah sekali ya. Maka itu ini jawaban itu adalah jawaban orang-orang milenial yang modern, yang beragama, yang paham tentang ajaran ketuhanan dengan ajaran Pancasila. Baik saudara sekalian, ini di sini karena ayah dan bunda, ibu, kakek, nenek, banyak sekali ya. Ada karena buyut dan ini luar Jawa ya ini ya. Ajaran di sana. Terakhir adalah semua diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa? Hanya untuk dalam surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa bugun itu sholatnya mesti apa? Kadang-kadang ya turun. Iman itu kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Kalau saya sedang turun, itu saya harus ingat bahwa kami diciptakan itu ternyata hanya untuk menyembahnya. Ya sudah, bismillah, mengambil air wudhu. Ya. Kalau aku sedang berbunga-bunga menerima uang banyak, lupa daratan, berarti saya tidak diciptakan untuk menyembahnya. Baik, saudara, tinggal satu gelombang lagi, satu apa itu? Nah, sila pertama merupakan Kailan ya. Ini betul bukunya Kailan. Yang punya bisa dibuka. Bukunya Kailan itu mengatakan bahwa sila-sila yang pertama itu mengandung negara didikan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Didorongkan, sederhanaan, dijiwai, dan mengherankan bahwa sila ketuhanan Maha Esa itu menjadi penentu aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa kelompok 212 itu bertekad untuk reuni? Karena apa? Untuk mewujudkan bagaimana sebetulnya di Indonesia ini ketuhanan yang Maha Esa itu menempati posisi yang pertama. Nah, teruskan. Seseorang dapat dikatakan menjalankan nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila yang pertama, manakala indikator berikutnya. Saling mengingatkan. Lingkungan keluarga. Coba tuh saudara, perang res. Anaknya nomor 1 tidak jadi peminum. Buku ini yang menangani di hukum, menangani di masalah hukum. Anaknya nomor 1 dia sudah nggak jadi minum, medok, main, luyur, memeras, menentang orang tua, mengancam. Ini 1. Kan tidak ingin seperti itu, karena dimaknai dalam perilaku tadi. Maka orang tua itu yang baik. Ya. Ini saling mengingatkan untuk selalu taat pada ajaran agama. Sing Kristen yo taat, sing Hindu yo taat, sing Islam yo taat. Sholat 5 waktu itu nek dirasake bagi orang yang tidak sadar berat. Tapi makan 5 kali, kadang-kadang ngemil 5 kali, 10 kali. Tapi enggak berat. Tapi kenapa 5 waktu berat? Maka itu perlu dipikirkan kembali. Berusaha dengan sekuat tenaga menjauhi larangan Tuhan. Kalau di dalam ajaran apa itu Sriwijaya dan Majapahit, kerajaan Majapahit dan Sriwijaya itu ajaran Hindu Buddha itu ada 5 ajaran. Manusia itu tidak boleh membunuh, berzina, berminum minuman keras. Lagi makan berlebihan, memfitnah. Ini kalau di ajaran sana. Lah padahal di Al-Quran itu semuanya sudah ada. Ya. Sebetulnya agama itu semuanya mengajak baik. Meningkatkan takwa kepada Tuhan, menghargai, menghormati anggota keluarga lain yang berbeda dengan agama. Ya, maka itu supaya nggak berbeda ya saudara, kalau mau cari pasangan hidup ya harus Islam sama Islam. Jangan saudara Islam, pasangan hidupnya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Bukan. Supaya tidak repot dalam menghargainya. Walaupun di sini ada saling menghargai, tapi repot. Memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Baik. Perilaku yang dasari keyakinan Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan masyarakat dapat kita tunjukkan sikap. Keluarga masyarakat dapat merayakan hari besar agama.
walaupun pandemi ini terhambat. Nanti itu Desember itu PPKM ya. 12 berapa hari itu? Dari tanggal 24 sampai tanggal 12 Januari. Kuliah off lagi. Ya. Kuliah daring lagi. Kuliah tidak bisa ke kampus. Harapannya itu semester 1 segera bisa kuliah, tapi nyatanya belum ya. Warga yang satu ikut menggembirakan atas nasib baik warga lainnya dengan ikut memberikan ucapan syukur. Saudara sekalian, ini diterapkan dalam kehidupan ya, supaya orang itu tidak iri dengki manakala temannya mendapatkan kegembiraan. Ya, tonggone mendapatkan kegembiraan. Ya, sahabatnya mendapatkan justru disyukuri, insya Allah akan menular pada dirimu. Warga masyarakat berupaya mempercepat tali dharma santi atau silaturahmi. Saudara sekalian, di dalam cinta kasih, di dalam kehidupan Rohman Rohim, dalam kehidupan Pancasila itu tidak boleh berbohong. Ini di sini saling menjunjung tinggi, mengunjungi. Istilahnya silaturahmi, tidak diputuskan. Jadi sebetulnya Pancasila itu melarang untuk bercekcok, melarang untuk meminta, melarang untuk mengadu domba. Tapi mengapa saat ini selalu muncul adu domba yang ada? Terima kasih materinya, dan insya Allah minggu depan mudah-mudahan bisa bertemu muka, tatap muka, walaupun hanya 5 orang. Mungkin insya Allah saya jadwalkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.